rasanya kalau orang yang kamu sayang tiba-tiba hilang tanpa kabar, tanpa kepastian? Dan kamu harus menunggu bertahun-tahun lamanya apakah dia masih hidup atau tidak. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah novel yang bukan cuma cerita sedih, tapi juga membuka luka sejarah Indonesia yang mungkin jarang kita bahas, yaitu Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Harsani Dan saya Aziza Aulia. Selamat menyaksikan. Nah, novel ini berlatar di masa akhir Orde Baru menjelang Reformasi 1998. Cerita ini berfokus pada sekelompok aktivis mahasiswa yang berjuang melawan ketidakadilan. Nah, tokoh utamanya adalah Biru Laut. Dia itu bukan sekedar mahasiswa biasa. Dia adalah aktivis yang berani menyuarakan kebenaran, meskipun harus menghadapi resiko besar. Nah, di awal cerita, kita melihat kehidupan mereka, diskusi, berpindah tempat, dan hidup dalam bayang-bayang ancaman. Tapi, lama-lama, situasi berubah jadi mencekam. Mereka diburu, ditangkap, dan mengalami penyiksaan. Cerita kemudian beralih ke sudut pandang Asmara, adik laut, di mana yang menunjukkan sisi paling menyakitkan dari kehilangan. Nah, kalau dilihat dari alurnya, novel ini pakai alur campuran, maju dan mundur. Di bagian awalnya itu, kita dibawa mengikuti perjalanan laut secara maju dari masa perjuangan sampai penangkapannya. Tapi di bagian kedua, cerita lebih banyak mundur lewat ingatan dan pencarian asmara. Alur ini bikin kita pelan-pelan ngerangkai sendiri kejadian yang sebenarnya, dan justru di situ letak emosinya karena kita tahu sesuatu yang tragis, tapi tokohnya masih berharap. Wah, sangat menarik. Lanjut. Menurut kami, kekuatan terbesar novel ini ada dua sisi penderitaan. Nah, penderitaan yang pertama, para aktivis yang mengalami ketakutan dan penyiksaan. Yang kedua, penderitaan keluarga yang hidup dalam ketidakpastian. Dan jujur, bagian keluarga ini yang paling menghantam. Karena kehilangan tanpa kepastian itu lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri. Selain itu, gaya bahasa novel ini puitis, tapi tetap tajam. Banyak kalimat yang terasa indah, tapi isinya begitu menyakitkan. Dan itu bikin cerita ini terasa lebih hidup dan emosional. Wow, keren. Keren. Nah, menurut kami novel ini punya makna yang dalam banget. Pertama, tentang ingatan. Kedua, bahwa mengingat adalah bentuk perlawanan. Kalau kita lupa, maka kejadian seperti ini bisa terulang lagi. Kedua, tentang kemanusiaan. Bahwa di balik semua label aktivis atau korban, mereka adalah manusia biasa yang punya keluarga, mimpi dan rasa takut. Ketiga, tentang harapan. Nah, walaupun keadaannya gelap, keluarga mereka itu tetap berharap, tetap mencari meskipun mungkin hasilnya tidak pernah mereka dapatkan. Dan yang paling menyentuh adalah cerita tentang cinta keluarga. Bagian seseorang bisa terus menunggu bukan karena kuat, tetapi karena mereka tidak punya pilihan selain berharap. Nah, menurut kami,
Laut Bercerita bukan novel yang ringan, tetapi justru yang bikin dia kuat. Dia jujur, dia menyakitkan, dan dia penting. Nah, kalau kalian baca novel ini, kalian mungkin bakal merasa sedih, marah, bahkan kosong. Tetapi di saat yang sama, kalian jadi lebih sadar tentang sejarah dan kemanusiaan. Jadi kalau kalian siap membaca cerita yang gak cuma menghibur, tapi juga membuka mata dan hati, novel ini wajib banget kamu baca. Karena ada cerita yang tidak boleh dilupakan dan Laut Bercerita adalah salah satunya. Yeay. Oke guys, jadi itulah tadi review dari kami tentang novel Laut Bercerita karya dari Leila S. Chudori. See you next video. Bye-bye.